Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian semuanya melalui pembelajaran daring ilmu pengetahuan alam kelas 7. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu mendapatkan anugerah, rahmat, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita masuki bab yang kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup serta klasifikasi makhluk hidup. Untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, pasti kita sudah mengetahui bahwasannya manusia hidup di bumi ini tidak sendirian. Hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya. Ada hewan, tumbuhan, air, udara, dari berbagai macam jenis benda tersebut, maka kita bisa membedakan. Ada tumbuhan, hewan, manusia, itu termasuk makhluk hidup. Sedangkan batu, air, udara, termasuk makhluk tak hidup. Lah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tersendiri yang dapat digunakan untuk membedakan dengan makhluk tak hidup. Pasti kalian sudah mempelajari di SD atau waktu di MI, ya. Oleh karena itu, maka untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan makhluk tak hidup. Kalian bisa mencatat, meringkas, ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang standar kompetensinya, yaitu memahami keanekaragaman makhluk hidup. KD-nya mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Pasti kalian sudah mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya. Oh ya, bergerak, bernapas, memerlukan makan, minuman, ya, seperti hewan, tumbuhan, manusia. Tetapi batu, air tidak memerlukan napas, tidak bergerak. Oleh karena itu nanti yang akan kita pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup yang tidak dimiliki oleh ciri makhluk tak hidup. Kita mulai yang pertama. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah melakukan respirasi atau bernapas. Ya, bernapas.
Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Di setiap makhluk hidup memiliki ciri bernapas, yaitu dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini diambil dari lingkungan. Nah, setelah oksigen itu diambil dan masuk ke dalam tubuh, oksigen ini digunakan oleh makhluk hidup untuk membakar makanan, mengoksidasi. Hasilnya adalah energi. Energi inilah yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan berbagai macam kegiatan hidup. Kalau manusia ya belajar, bekerja, berjalan, dan lain-lain. Selain menghasilkan energi, juga mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang harus dikeluarkan, diekskresikan, dibuang keluar tubuh. Hal ini dapat ditulis secara ringkas melalui reaksi kimia C6H12O6 ditambah atau bereaksi dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O plus energi. C6H12O6 ini adalah makanan yang kita makan. Dioksidasi dengan oksigen, maka akan menghasilkan 6 karbon dioksida, 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air, dan energi. Energi ini yang kita gunakan dalam kehidupan, sedangkan karbon dioksida dan uap air ini yang kita buang dari dalam tubuh kita. Nah, pernapasan pada makhluk hidup ada dua macam, anak-anak. Yang pertama adalah pernapasan aerob. Yang kedua adalah pernapasan anaerob. Apa itu pernapasan aerob? Yaitu pernapasan yang memerlukan oksigen. Contohnya manusia, hewan. Sedangkan pernapasan anaerob, pernapasan yang tidak memerlukan oksigen. Ya, misalkan jamur dan bakteri. Setiap makhluk hidup memiliki cara dan alat pernapasan yang berbeda. Ya. Misalnya ikan bernapas dengan insang. Ikan yang hidup di air dengan kadar oksigennya rendah, ya, dia selain memiliki insang juga memiliki labirin. Misalnya ikan lele dan ikan bandeng. Paru-paru
Misalkan burung bernapas dengan paru-paru, kucing, mamalia, manusia, katak. Ada yang bernapas dengan kulit, misalkan cacing tanah, katak. Kalau serangga bernapas dengan trachea, ya. Serangga bernapas dengan trachea. Sedangkan tumbuhan ia bernapas dengan stomata. Stomata itu lubang-lubang yang ada di dalam, ada pada permukaan dari daun atau disebut mulut daun, dan juga lentisel. Lentisel itu alat pernapasan pada tumbuhan yang letaknya pada permukaan batang, terutama batang tumbuhan yang memiliki zat gabus. Itu yang pertama. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makan dan air, makanan dan air, atau dinamakan nutrisi. Ya, nutrisi. Misalkan kalau kamu lapar, maka kita akan mengatasinya dengan makan. Apakah kamu tahu mengapa kita memerlukan makan? Hewan, tumbuhan juga memerlukan makan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Salah satunya adalah makanan itu dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Yang kedua, untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Dengan kata lain, bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri, ya, disebut dengan makhluk hidup autotrof. Tumbuhan ini memiliki klorofil, ya, memiliki klorofil, zat hijau. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis, proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari. Ada 6 CO2 ditambah 6 H2O dengan bantuan sinar matahari menghasilkan C6H12O6 ini adalah karbohidrat, ditambah 6O2 ini oksigen, ditambah energi. Ini adalah peristiwanya, namanya peristiwa fotosintesis. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Dia memerlukan memerlukan karbon dioksida diambil dari udara. H2O, air, diambil dari dalam tanah. Terjadi pada tumbuhan, ya, bagian tumbuhan yang berklorofil dengan bantuan sinar matahari menjadi karbohidrat, oksigen, dan energi. Itu pada tumbuhan disebut makhluk autotrof. Sedangkan manusia dan hewan tak dapat membuat makanan sendiri. Dia mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Maka manusia dan hewan
disebut makhluk heterotrof. Itu memerlukan makanan. Yang ketiga, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalau kita perhatikan di lingkungan kita, di sekitar kita, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya melakukan gerak. Gerak pada hewan dan manusia mudah diamati. Contohnya berjalan, berlari, menggerakkan tangan. Begitu juga dengan burung, ya, hewan. Yang lainnya bisa berlari, terbang. Tuh. Itu adalah bergerak. Jadi kalau gerak pada manusia dan hewan mudah diamati karena dapat berpindah tempat. Sementara gerak pada tumbuhan sulit diamati karena tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Ya. Pada hewan yang mudah diamati memiliki alat geraknya. Ya. Contohnya adalah kaki. Sebagian hewan bertulang belakang ya bergerak dengan kakinya yang besar. Contohnya manusia atau kuda, sapi, kambing. Ada yang bergerak dengan sirip, contohnya ikan. Ada yang bergerak dengan sayapnya, misalkan pada burung. Ada yang bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Contohnya adalah Amoeba proteus. Ini adalah hewan bersel satu. Begitu juga bulu cambuk. Alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagel. Contohnya Euglena viridis. Bulu getar, bergerak dan bulu getar atau silia. Contohnya Paramecium caudatum. Amoeba, Euglena, Paramecium ini adalah hewan bersel satu. Jadi gerak pada makhluk hidup itu ada dua. Yang pertama adalah gerak aktif. Gerak aktif itu gerak yang mengakibatkan makhluk hidup berpindah tempat. Ya, berpindah tempat. Contohnya tadi sudah Bapak jelaskan, pada hewan memiliki alat gerak, misalkan sayap, sirip, kaki. Ya. Kalau gerak pasif, gerak yang sangat lambat, tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Loh, bagaimana Pak? Contohnya pada tumbuhan. Tumbuhan ini gerakannya di tempat. Tidak ada tumbuhan yang bisa berpindah. Ya hanya karena gerakannya misalkan akar tumbuh menuju ke tempat yang banyak air. Nih. Bunga yang asalnya kuncup menjadi mekar. Tuh. Dan gerakannya sangat lambat dan tidak berpindah tempat. Maka gerak tumbuhan dinamakan gerak pasif. Yang keempat, ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Tuh. Apa itu tumbuh atau pertumbuhan? Dinamakan bertumbuhan itu artinya bertambah ukurannya, ukuran fisik. Contohnya, kalau dulu kamu masih di SD kelas 1 dan sekarang sudah di SMP kelas 7 bisa dibandingkan. Beratnya, ukurannya, tinggi, besarnya tidak sama. Lah, pertumbuhan itu artinya bertambahnya ukuran fisik, tinggi, berat, dan bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu dapat diukur, ya. Ukurannya bertambah. Mengapa ukurannya bertambah? Karena adanya pertambahan jumlah sel dan volume tubuh. Dan pertumbuhan ini bersifat irreversibel, tidak bisa balik, tidak dapat kembali ke ukuran semula. Begitu anak-anak. Jadi itu pertumbuhan. Selain pertumbuhan juga ada perkembangan, yaitu proses menjadi dewasa, bersifat kualitatif, tidak bisa diukur. Biasanya perkembangan ini merupakan penyempurnaan struktur tubuh, adanya fungsi organ tubuh. Misalkan ketika masih 5 bulan belum bisa berjalan, umur 5 bulan bayi itu belum bisa berjalan. Semakin hari umur 15, 18 dapat berjalan tanpa bantuan. Itu contohnya adalah perkembangan. Begitu juga pada hewan, ya, pada hewan dan tumbuhan. Kalau pertumbuhan pada tumbuhan, misalkan biji itu berkecambah, kemudian tunas, kemudian menjadi besar. Sedangkan pada hewan, misalkan kupu-kupu bertelur, telur menjadi larva, larva menjadi pupa, dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima adalah ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Misalkan bagaimana? Misalkan kalau kalian tanpa sengaja atau dengan sengaja tangannya menyentuh benda panas, pasti akan terasa panas, akan menarik. Contoh lagi, misalkan dalam kegelapan ada sorot lampu yang sangat terang, ya, maka kita akan menghindar agar tidak silau atau memejamkan mata. Hal-hal itu adalah peka terhadap kegiatan, peka terhadap rangsangan atau mampu menanggapi rangsangan, atau disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup menerima rangsangan dan sanggup mengadakan respon. Contohnya manusia dan hewan punya alat indera, alat yang digunakan untuk menerima rangsangan, yang peka terhadap rangsangan. Mata peka terhadap cahaya, kulit peka terhadap permukaan, peraba,
lidah peka terhadap rasa, telinga peka terhadap suara, hidung peka terhadap bau. Pada tumbuhan juga mengalami kepekaan terhadap rangsangan. Contohnya adalah rangsangan zat kimia. Contohnya akar itu mencari mineral, dia akan bergerak, itu peka. Contoh lagi, akar selalu tumbuhnya ke bawah, karena tumbuhan itu peka terhadap gravitasi bumi. Ujung batang selalu menuju cahaya, air, dan juga contoh lagi daun putri malu. Bila disentuh, daunnya akan menutup. Itu peka terhadap sentuhan. Jadi ciri yang kelima adalah iritabilitas, peka terhadap rangsangan. Yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Jadi pada makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Dalam proses kehidupannya, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuhnya, di mana zat sisa itu hasil metabolisme, reaksi kimia di dalam tubuh yang berupa racun. Apabila tidak dikeluarkan akan membahayakan tubuh, akan membahayakan tubuh, bersifat racun. Contohnya manusia mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru, mengeluarkan urin melalui ginjal, keringat melalui kulit, juga melalui cairan empedu. Ikan mengeluarkan karbon dioksida melalui insang. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah berkembang biak. Berkembang biak itu adalah menghasilkan keturunan, Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah agar melestarikan jenisnya, agar tidak punah dan bertambah jumlah generasinya. Menurut caranya ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Yang dimaksud perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin dengan peleburan sel telur dan sel sperma. Melibatkan peleburan dua sel kelamin, sel telur, dan sperma. Ini disebut perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini juga dinamakan perkembangbiakan secara kawin. Contohnya adalah unggas bertelur. Apa bertelur? Ovipar. Mamalia melahirkan, vivipar. Ada juga yang bertelur dan melahirkan, ovovivipar. Contohnya ada beberapa jenis ular juga. Tumbuhan menghasilkan biji. Tumbuhan menghasilkan biji. Biji ini berasal dari bunga. Ada bunga jantan dan bunga betina. Bagiannya serbuk sari dan kepala putih, mengalami penyerbuan, diikuti dengan pembuahan, akhirnya menjadi biji. Biji akan menjadi calon individu baru, calon tumbuhan baru. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin
tidak melibatkan sel telur dan sel sperma. Makhluk hidup berasal dari bagian tubuhnya sendiri, ya. Bagian tubuhnya sendiri. Contohnya amuba dengan membelah diri, hidra dengan tunas, ya. Atau dengan perkembang vegetatif buatan, mencangkok, sentek, dan merunduk. Itu ciri makhluk hidup. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah makhluk hidup beradaptasi. Kira-kira ini tumbuhan apa ya ini ya? Eceng gondok, ya. Eceng gondok ini batangnya bergelembung karena hidupnya di permukaan air. Tujuannya apa? Dia beradaptasi dengan lingkungan air. Atau bunglon. Bunglon itu warna kulitnya selalu berubah sesuai dengan tempat yang dihinggapi. Tuh, cicak memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya. Jadi setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Apa itu adaptasi? Yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuannya untuk mempertahankan diri. Adaptasi ada 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Apa itu adaptasi morfologi? Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap alat-alat tubuhnya. Contohnya burung elang berkuku tajam untuk menerkam mangsanya. Masih ada lagi? Bentuk paruh pada berbagai macam burung. Berbeda-beda sesuai dengan makanannya dan tempat hidupnya. Contoh lagi misalkan kaktus. Kaktus itu tidak berdaun, bahkan batangnya berongga karena hidup di iklim panas. Adaptasi yang kedua fisiologi. Penyesuaian diri berdasarkan fungsi alat tubuhnya. Contohnya manusia hidup di pegunungan memiliki sel darah merah yang lebih banyak. Yang terakhir adaptasi tingkah laku. Contohnya adalah bunglon mengubah warnanya. Ikan paus muncul ke permukaan air secara periodik untuk menghirup oksigen. Jadi kesimpulan hari ini bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan makhluk mati, yang pertama bernapas, memerlukan makanan dan air atau nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, berkembang biak atau reproduksi. Yang kedelapan, beradaptasi. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ya. Semoga materi ini bisa kalian ikuti dengan baik. Jangan lupa catat hari ini di buku catatan kalian. Dan yang kedua, kalian foto kegiatan kalian hari ini dan upload ke Google Classroom-nya masing-masing. Dan jangan lupa absen di
Google Classroom. Demikian materi kita ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jaga diri baik-baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.